Kita sedang mengikuti orang-orang. Iya. Sini sih. Gimana? Di sini sih ini nggak oke. Kenapa? Ininya menghalangi view. Masa? Iya. Dia bukannya malah. Kamu rasain belendem mas. Akhirnya bersikap baik dan prinsip saya gimana bumi dipijak di situ langit. Jakarta ini kan kota yang kompleks, yang punya macam-macam lah aktivitas di sini. Segala orang seluruh Indonesia ngumpul di sini mencari nafkah. Ya sebaiknya kita yang ngikutin aja peraturan di Jakarta ini. Sekarang perubahan semakin maju dilihat dari mata sebagai saya seorang pelajar, tapi misi dalam mencari duitnya itu agak susah kalau nggak ngikutin zaman. Ya, itu saudara-saudara sebuah wawancara ringan yang dilakukan oleh Humas DKJ untuk beberapa kawan di luar sana. Kita melihat mereka kelihatan pekerja keras, tapi wajah mereka ada ekspresi kecemasan, sesuatu yang tidak aman, sesuatu yang seperti tidak bisa dipegang dan rapuh. Apakah suara mereka adalah suara masa kini, atau apakah suara mereka sebenarnya adalah suara yang terperangkap di awal abad 17 ketika VOC mulai membangun kota dalam konsep ruang kota di dalam benteng, dan kemudian ada wilayah lain di luar benteng. Jadi awal dari wawancara tadi juga sebuah disclaimer bahwa pertemuan kita malam ini bukanlah sebuah pemujaan terhadap kolonialisme, juga bukan bagian dari suara-suara masa kini yang ingin melakukan dekolonialisme supaya kita mendapat di Filipina Selatan. Deng Xiaoping menjadi wakil Perdana Menteri di Cina. Tapi Jakarta terus menggusur toko pamanku. Setelah itu, setiap hari dia naik sepeda, menghapus nama-nama jalan dari ingatannya. Penggusuran itu ikut menggusur pikirannya. Hari esok telah dihapus. Dia tersesat di masa lalu. Sebuah sepeda motor menabraknya. Otaknya terluka. Mati. Aku mandikan mayatnya. Membersihkan kuku-kukunya. Besok toko pamanku digusur lagi. Dalam ambulans yang membawa mayat pamanku, aku ingin menggusur raungan sirine ambulans. Lee Kuan Yew kembali terpilih jadi Perdana Menteri Singapura.
melawan para aktivis HAM. Jakarta sedang sibuk dan pura-pura sibuk dengan proyek MH Tamrin. Kampung-kampung diperbaiki, jalan-jalan disemen, masjid dan kantor kelurahan dibangun. Setiap hujan turun, air yang masuk ke dalam rumah bertambah tinggi. Foto Pasar Senen itu ada restoran ayah saya, restoran Padang. Namanya Restoran Setia. Nama Restoran Setia ini juga saya temukan secara aneh di dalam cerpennya Sitor Situmorang. Judul cerpen itu Pertempuran. Saya kaget. Wah, ini ada restoran Setia nih di Senen di dalam cerpen itu. Ini kayaknya mirip-mirip restoran babe gue nih. Terus aku lihat aku baca warna-warnanya, suasananya. Wah, ini kayak restoran babe gue. Yang uniknya adalah di restoran itu tempat berkumpul calo-calo dan preman-preman Sumatera Utara. Sementara itu restoran Padang. Ya, ternyata calo-calo ini bagian dari nasionalisasi laskar-laskar rakyat pada tahun 1947, di mana mereka yang tidak terekrut menjadi tentara nasional atau TNI, mereka ke Jakarta dan tempat kumpulnya di Senen gitu. Jadi mungkin kalau tidak digusur, saya nggak tahu, mungkin saya akan jadi bagian dari mereka. Yang ingin saya katakan sebenarnya bahwa ini tidak semata-mata sebuah penggusuran. Di balik penggusuran itu ada ekosistem, ada akses ekonomi yang sudah berdiri lama, ada sejarah, ada cerita. Dan sejak penggusuran itu, ekonomi keluarga kami gak bisa bangkit lagi. Kira-kira seperti itu. Dan hal seperti itu sebenarnya susah dibayangkan bagaimana sebenarnya penggusuran itu dampaknya panjang. Saya misalnya dengan koper ini mungkin adalah bagian dari trauma seperti itu. Ini sebuah buku yang ditulis oleh seorang antropolog Belanda yang melakukan riset di Kampung Kumuh di Jakarta Utara, tapi dia tidak menyebut nama wilayahnya. Dan riset ini membuat sebuah gambaran yang sangat penting bagaimana kampung itu terhubung dengan apa yang sekarang ini disebut sebagai common sense. Ada perperangan atau ada ketegangan antara kota itu membangun dua sistem pengetahuan. Yang pertama common sense, yaitu pengetahuan berbasis indrawi kita, berbasis pengalaman kita, dilahirkan setiap hari, berdenyut setiap detik. Dan satu lagi pengetahuan akademik. Ketika kita menghadapi Ini dia ya? Merah di pipi, bekas gambar
Masih ada kata pelitnya. Mm-mm. Bisa banget. Naik tidak naik. Saudara-saudara, ini bajai jadi dasar laut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni. Saya warga Kampung Kunir. Saya akan berbagi cerita pengalaman saya tinggal di Kampung Kunir. Kampung Kunir itu sendiri ya kampung yang dulunya tuh aman, sejahtera dan hijau karena setiap rumah itu di depannya ada pohon yang produktif, pohon yang bisa menghasilkan untuk warganya, untuk bisa juga dijual, mendapatkan penghasilan. Tapi Kampung Kunir itu tahun 2015 terjadi kebakaran. Setelah 3 hari kebakaran terjadi penggusuran, di mana kami warga Kunir sendiri itu belum siap sebenarnya dibongkar, karena kami masih negosiasi ya pada waktu itu dengan gubernur yang masih menjabat. Juga khawatir Itu muka semua itu tahun demi tahun kartu ya diganti oleh Ancol. Kebijakan-kebijakan Ancol itu betul-betul mengkhawatirkan kami rakyat miskin yang berdagang di pinggir pantai Ancol. Kami mohon kepada gubernur atau pemerintah, tolong lihat kami berdagang bukan cari harta, kami bukan cari kemewahan atau rumah yang megah. Kami hanya butuh makan, kami hanya butuh tempat tinggal. Sementara ini kami masih mengontrak. Kami berdagang masih mengontrak dari kecil kami di Jakarta. Itu aja sih pengalaman yang saya alami selama berdagang di Ancol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kosim, supir bajai atau penarik bajai. Sekarang ini kami sedang mengeluh karena pendapatan. Dulu waktu belum ada busway terus online itu, kami alhamdulillah setoran bajai masih cover walaupun setorannya mahal. Dulu waktu aja bajai BBG itu baru itu setoran 150 rupiah, 150.000. Sekarang turun tradis, setoran cuma 50.000 per hari pun hampir nggak bisa setor, karena semuanya pada numpak online di bawah bajai jauh. Saya sekarang tinggal di kolong tol. Sedih. Kami dari Penjaringan. Dari pangkalan saya ke Jakarta Kota tarif 25.000. Jauh beda dengan online. Kalau online dari pangkalan saya cuma 9.000. Sedangkan bajai 25.000 kan bedanya jauh. Maka kami sekarang tidak ngontrak, makanya tinggal di kolong tol.
ini pun asal bisa tidur aja di kolong, nggak usah mikirin yang mewah-mewah, saya bilang dari pemikiran saya, karena udah nggak sanggup untuk mengontrak. Kalau dulu bener saya ngontrak sebulannya 400, kalau sekarang boro-boro 400, buat makan aja susah. Saya nyari warung yang agak murah. Untung aja ada tetangga yang jualan, jadi bisa ngutang. Kalau punya duit baru saya bayar, karena penghasilannya kurang mencukupi. Bukan saya doang, teman-teman pun sama begitu. Tolong perhatikan dari gubernurnya, wakil gubernur, bagaimana caranya supaya Bajai itu bisa bangkit kembali seperti semula. Tolong dukung kawan-kawan kita yang berusaha pahit sama sekali sekarang. Boro-boro buat setoran, buat makan aja hampir-hampir nggak dapat. Kemarin satu hari dari jam 5 sampai jam 7 malam dapat satu jalan 20.000. Belum bensin, belum setoran, belum makan. Itu satu hari dari jam 5 pagi sampai jam 7 malam cuma dapat satu jalan 25.000. Apalagi kita punya keluarga kita mau makan apa? Kalau setiap hari dapat segitu, paling gedenya 80.000, itu paling gede, belum setoran, belum bensin. Makanya dukung kawan-kawan kami supaya bagaimana caranya Bajai itu bisa bangkit kembali seperti semula. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.